Allahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi waffaqa man sya'a min ibadihi lisuluki tariqil mustaqim. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Ilahi anta maqasudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Bismillahirrahmanirrahim. Udhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akhfara dzikrallahi faqad bari'a minan nifaqi. Wa qala Allah ta'ala, wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadrati sultanul awliya, sultanu fi hadha zaman, hadratu Syekh Muhammad Abdul Ghawsif al-Maslul qaddasallahu sirrahu wa jami' ahli silsilah qadiriyah naqsyabandiyah ma'assuran asran PPKN. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di hadapan guru kita bersama dan dalam tatapan pandangan para ahli silsilah, guru-guru kita semua yang membersamai kita di tempat manakib yang penuh berkah ini, di kediaman Mas Narti dan keluarga, dan juga atas kita semua yang hadir, semoga Allah limpahkan keberkahan yang banyak. Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur yang tiada terkira, yang tiada putus-putusnya. Bersyukur adalah tanda zikir kepada Allah. Udhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Berzikirlah kalian kepadaku, kata Allah, aku pun berzikir kepada kalian. Jadi kalau kita ini seperti orang bercermin, kalau kita menghadap cermin kita senyum, di cermin juga senyum. Maka kita kalau berzikir kepada Allah, Allah pun berzikir kepada kita. Hebat gak orang berzikir itu? Hebat, karena orang berzikir kepada Allah, Allah berzikir kepada kita. Inilah yang paling hebat. Makanya kita diajarkan zikir ini yang paling afdol. Paling apa? Afdol. Apa afdol itu ya? Afdol itu keutamaan, yang paling utama. Kalau kalimat ini kalimat paling utama, maka kalimat ini mengalahkan seluruh masalah. Percaya apa tidak? Susah ya, angel. Suruh percaya nih angel. Makanya saya akan awali dengan cerita. Nanti saya ceritakan tentang talqin, dan setelahnya nanti ada talqin. Jadi kita manage sekarang ya. Awal kita akan cerita dulu. Dulu ada orang kaya, saudagar kaya raya, dagangnya karpet, tapi khusus ada yang paling mahal. Maka adalah datang seorang gurunya. Kalau bahasa kita begini, Pak Haji Sutrisno orang kaya raya, amin. Dagangnya dagang karpet. Ada karpet 2 helai yang khusus harganya termahal. Dia tidak akan dijual. Paling tidak dia dijualnya terlalu tinggi, tidak akan ada orang mampu untuk membelinya. Gurunya datang. Gurunya anggaplah Abah Gaus datang. Pak Sutrisno, saya minta karpet yang 2 yang bagus. Yang terbagus di rumah ini. Cuman si Pak Sutrisno ini tidak memberikan, hanya memberikan 1.
Memberikan berapa? Satu. Padahal yang diminta gurunya dua. Akhirnya ternyata anaknya sedang berlayar di tengah laut. Di tengah laut itu sedang dihantam badai. Akhirnya anaknya yang satu tenggelam dan hilang, mati bersama dagangannya satu kapal. Yang satu selamat karena kata anaknya yang selamat, dia adalah menaiki sebuah karpet yang ada orang yang mengantarkannya. Ini paham gak kira-kira? Jadi ada orang saudagar kaya diminta oleh gurunya 2 lembar karpet yang mahalnya, tapi orang kaya ini hanya memberikan 1. Sedangkan anaknya sedang berlayar ngambil dagangan, di tengah laut sedang terhantam badai. Akhirnya kapalnya pun tenggelam, karam. Anak yang satu hilang, yang satu selamat karena ada orang yang mengantarkan karpet itu untuk anaknya. Jadi pahamnya begini, kalau guru menyampaikan sesuatu kepada kita, terima. Jangan ada kata alasan apapun, karena sesungguhnya guru tidak membutuhkan itu. Contoh dalam Mankobah tadi, untuk apa Tuan Syekh Abdul Qadir membeli 40 ekor kuda yang kudanya sangat mulus, sangat bagus, tidak ada tandingannya, dan tempat kandangnya, istal kudanya dibuat dari emas dan perak lantainya. Masya Allah. Itu disiapkan untuk calon murid. Untuk siapa? Calon murid. Belum jadi muridnya, belum ditalkin, belum pernah zikir, belum pernah jamaah khotaman, belum bisa tawasulan, belum ngerti zikir berjamaah, mana giban apalagi. Tapi guru sudah menyiapkan. Nah sekarang apa yang disiapkan oleh guru kita? Jauh dari 1 tahun yang lampau, sebelum ada kabinet merah putih sudah dibentuk, maka guru kita sudah mempersiapkan. Dan apa sebagaimana waktu datang ke Istiqlal, sebelum didatangi oleh Paus Masjid Istiqlal oleh guru kita tidak rela kalau kakinya guru kita didahului oleh sang Paus. Supaya ngerti ikhwan, supaya paham. Jadi bukan hanya la ilaha illallah saja, tapi harus ada pemahaman yang lain yang akan memuatkan la ilaha illallah. Walaupun memang la ilaha sudah kuat, tapi kekuatan la ilaha illallah ini berbeda-beda tanggapannya kepada seorang murid. Murid itu ada tahapannya. Ada yang percayanya sampai levelnya 100, yakin, bahkan hakul yakin, akmal yakin, sampai sempurna yakin. Kan ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ilmu yakin, hakul yakin, akmal yakin. Ada sempurna yakinannya, udah tidak ditawar lagi. Kalau cerita ini tadi, sang guru meminta karpet yang termahal, sebetulnya untuk siapa? Untuk muridnya, untuk anaknya, untuk menyelamatkan sang murid, bukan diambil guru. Hanya ketika Abah sekarang mempersiapkan Ikhwan Merah Putih kumpul di Monas, ini ada maksud pasti. Sebagai murid harus tanggap. Guru kita membuat kampus sampai 4 lantai, begitu luasnya kampusnya, begitu hebatnya. Terus setiap waktu membangun untuk mempersiapkan muridnya. Coba, ada nggak guru yang begini? Anda masuk di daftar 1000 dari siswa yang diharapkan oleh Abah, kan keren. Mestinya. Tuh, sekarang udah masuk semester 3. Kan alhamdulillah, paling tidak saya adalah 1 dari 1000 yang diharapkan oleh guru. Alhamdulillahilladzi fadlana ala katsir min ibadihi. Untuk saya, alhamdulillah ditanggung 0% semuanya oleh almarhum Haji Kultur. Untuk pribadi saya sampai lulus. Tuh, para ikhwan mendukung yang lain yang memang belum ada yang nanggung. Makanya ada gerakan orang tua. Ini pastinya guru punya maksud.
Kenapa murid suruh pakai peci merah putih? Ini tadi cerita karpet yang diminta itu bukan untuk diri orang yang meminta, tapi untuk yang dipinta. Karena dia tidak tahu yang dipinta. Ini murid ini tidak tahu. Murid itu tidak tahu kalau anaknya murid ini sedang terhantam badai di tengah laut yang begitu menghancurkan, bahkan menenggelamkan semua dagangannya. Masya Allah. Diselamatkan oleh guru. Pak Tris, saya minta karpet yang termahalnya 2. Dikasihnya 1. Karena apa? Karena tidak tahu. Kalau tahu untuk menyelamatkan anaknya Pak Tris, Masya Allah, jangankan 2, bah, 10 saya kasih. Begitu kan? Nah, itu cerita penting. Cerita itu penting. Yang terpenting dakwah itu ceritanya. Tapi nyambung gitu loh. Paham nggak? Nih, itu 1. Untuk menguatkan ada cerita yang kedua. Ada seorang murid mau usaha. Dia sudah punya modal 600 juta. Dia sudah membangun ruko. Dia mau buka sembako. Kalau sembako kan gampang ibu ngerti. Pak Agus saja ngerti sembako. 9 bahan pokok, bukan semua bakar toko, bukan. Sembako yang segala bakar toko yang mati sana ya. Sedang ada ontran. Ada murid yang sudah punya modal 600 juta, sudah mempersiapkan ruko, dia mau jadi agen sembako. Datang kepada gurunya, kepada Syekh Mursyid. Abah, contoh gampangnya gitu ya. Kita manggil guru kita, Abah, saya mau buka sembako. Saya sudah punya rukonya, saya punya modal 600 juta. Sebaiknya kapan saya mulainya? Nih murid udah bagus gak itu? Bagus, mau usaha nanya guru udah datang ke guru, bagus. Jangan selonong baik punya guru kayak nggak ada harganya gurunya. Dilewati aja kayak dia lebih pintar dari gurunya. Jangan apa-apa harus tanya guru. Kalau mampu langsung secara fisik, kalau tidak mampu dengan batin. Aslinya guru kita itu sudah memberikan tali, memberikan sama-sama namanya energi sinyal yang seorang murid dengan gurunya ini bisa berdialog aslinya. Caranya bagaimana? Jangan hanya diam, jangan hanya merem, tapi tekuk lidahnya ke langit. Bayangkan hadirkan guru. Kamu ngobrol sama guru, pasti jawab gurunya. Tapi lidahnya harus ditekuk. Lah kamu ngobrolnya pelotot-pelotot, lidahnya lelet-lelet ya kan? Lah bagaimana mau nyambung? Lo ngapain? Ditampar bisa. Jadi ketika saat itu gurunya bilang, duitmu belikan saja kayu bakar. Apa? Belikan kayu bakar. Nah, waktu menghadapnya sama istrinya. Sekarang Pak Muji lah ya, jangan Pak Trisno lagi ya. Pak Muji juga Sutrisno ya kan? Muji Sutrisno. Pak Muji menghadap ke guru sama istrinya. Mau buka sembako, rukonya sudah ada, modalnya sudah siap, kapan mulainya? Kata Abah bilang begini, duitmu belikan kayu bakar saja. Setelah itu kamu bakar sampai habis. Kira-kira Pak Muji langsung beli kayu bakar apa bingung? Bingung. Istrimu ngamuk apa enggak kira-kira? Ngamuk. Ini cerita Pak Muji loh ya. Loh Pak Muji aja begitu loh, bagaimana Pak Munasik ya kan? Umpama gitu. Seumpamanya gitu. Seumpamanya. Akhirnya sudah sampai rumah, seorang suami istri ini berdebat, Pak. Mas, gurumu itu nggak bener, Mas. Masa kita izin mau buka sembako malah suruh beli kayu bakar, suruh bakar. Guru apa itu? Tinggalin aja, kata istrinya. Ah, jangan begitu deh. Barangkali kamu yang belum paham tentang kalimat yang diucapkan guru kita. Banyak nggak orang tidak paham dengan ucapan gurunya? Banyak banget. Banyak banget. Malah penggede-penggede juga banyak nggak tahu.
Yang gede aja nggak tahu, apalagi yang kecil. Buahnya banyak, tapi nggak usah disebutin. Nggak bagus ya, nggak pantas, nanti disangkanya kita kesurupan. Ya kan, nyindir orang, ya kan? Enggak, ini cerita menguatkan batin kita supaya kita ini menambah yakin kepada guru. Dek, barangkali kamu yang tidak paham. Kalau begitu Pak, coba datang lagi, tanya yang benar. Apa iya guru menyuruh beli kayu bakar terus suruh bakar? Itu coba kita yakinkan lagi, datang lagi. Ini seorang suami istri datang lagi kepada guru. Abah, bagaimana? Kapan saya harus memulai untuk dagang sembako? Kata Abah juga, belikan duitmu semuanya kayu bakar. Habis itu segera bakar sampai habis. Dah, yakin? Sudah 2 kali. Yakin, dia pulang. Beli kayu bakar. Lah 600 juta. Beli kayu bakar. Kira-kira dapat berapa itu? Oh, semua pohon yang ada di kamu ditebangin jeruk. Dijual ke situ, orang pada datang. Karena saking mengikuti, yakinnya guru, kalamnya ucapannya guru, diikuti apapun itu. Bener Pak, itu kalau sudah segitu banyak 600 juta beli kayu bakar, dibakar setiap hari, kira-kira berapa lama habisnya? Anggaplah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan lah sama teman-teman Tambun lah dia. 3 bulan baru habis tuh. Sudah 3 bulan itu datang polisi tuh sama orang, polisinya 2. Disangkanya wah ini pencemaran polusi udara ini, wah kena pasal ini, waduh bahaya ini, guru saya mau mencelakakan saya ini. Sudah dijalani itu Bang, tapi menjalaninya penuh ragu-ragu lagi. Begitu ada datang cobaan yang kedua, yaitu didatangin seorang polisi sama satu orang, maka dia akan jadi ketakutan, prasangkanya berubah. Wah bahaya, bisa dihukum ini. Lah orang ngebul selama 3 bulan Gus, bagaimana gak pencemaran? Orang kalau LH lingkungan hidup ini pasti nuntut ini masalah, ini pidana ini. Seperti apa, kebakaran hutan, ya kan, dan lahan. Wah bahaya. Begitu datang Pak, apakah Bapak yang nyalakan yang api ini? Iya. Maaf ya Pak, ini bos saya. Kapalnya itu terdampar Pak. Sudah hampir 2 bulan Pak. Sampai bekalnya di kapal habis Pak. Nggak tahu daratan Pak, di mana daratan. Karena dari jauh saya lihat ngebul asap itu Pak. Aku ke bawah sampai sini, aku terselamatkan karena asap Bapak bakar kayu Pak. Aku juragan emas Pak, dikasih emas 15 kilo. Lu juragan emas 15 kilo itu kecil Pak. Emas itu, Mas Trisno sudah pernah ke enggak, Mas Haji Sutrisno pernah ke Freeport, ke masjid yang di dalam tanah 1400 meter. Masjid itu Pak 1400 meter di dalam tanah. Pak Trisno udah pernah. Emas itu sehari dikirimnya ke Amerika udah berapa puluh ton. Jadi ini juragan emas Pak, terombang-ambing kapalnya karena berbulan-bulan sampai habis bekalnya. Dia hanya melihat itu ada asap membumbung, itu pasti daratan, itu pasti daratan, itu pasti daratan. Terus siang malam itu nggak berhenti-berhenti asap itu ngebul. Paham gak ini? Ini cerita segini nggak paham kebangetan kamu. Wangil bener ini. Nanti dalil itu nanti. Ini dalil yang motaknya begini nih. Ini dalil yang asli menguatkan hati ikhwannya begini. Dalil yang begini. Bener Pak, Masya Allah. Ternyata polisi ini ngantarkan, menemani, takut salah paham. Dikasih emas 15 kilo. Kalau seandainya Haji Mujiono sama istrinya tadi ngeyel, umpamanya ngeyel tetap dagang sembako 3 bulan dapat nggak emas 15 kilo? Modal bisa, habis ludes bangkrut bahkan dirampok orang bisa. Karena kalau orang nurut sama guru itu sudah pasti guru lebih waskita, lebih mengetahui.
lebih tahu akan apa yang terjadi. Tadi kan sudah yang satu, nyelamatin anakmu. Yang kedua, nggak bakalan lu bisa kaya kalau lu dagang sembako. Cuman guru nggak akan cerita kaya muridnya. Ceramah juga sebentar kalau abang ya. Ngomong semestinya, dikir saja yang banyak. Sudah. Udah nggak ngomong apa-apa lagi. Terus apa? Nggak ada lagi. Sudah dikir saja yang banyak. Kalau guru, tapi guru tadi memberitahu. Beli kayu bakar sampai habis. Pas mau habis datang emas sampai 15 kilo. Kalau dikali zaman sekarang berapa? Ismail, Ustaz Nail. Kalau segram itu 1 juta. Kalau 1 kilo berapa gram? 1000 lah. Gimana sih? 1000 kali 15 berapa? 15.000 dikali 1 juta berapa? 15 miliar. Kecil untuk emas mah 15 miliar itu kecil, ya Allah. Cuma 15 kilo itu nggak kayak segini. Iya. Mungkin nggak kira-kira? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Inilah pentingnya ikhwan semuanya. Ikut kata guru. Guru suruh pakai tongkat, suruh pakai peci merah putih, pakai merah putih. Kalau Anda enggak ya terserah. Saya udah ceritakan bahwa harus ikuti kata guru. Tadi udah di Monas coba. Gurumu mengusahakan supaya ikhwan-ikhwan, ada orang yang seumur hidup belum tahu Monas ada. Jangan bayangkan kamu orang Bekasi. Coba ikhwan abah tuh ada yang di Garut, ada yang di Sukabumi, ada yang di Pedalaman, Masya Allah. Iya, akhirnya tahu Monas. Dan pasti asal kamu mau ada jalan. Makanya falsafahnya orang jamaah tablik dulu. Ini saya belajar sama orang tablik juga dulu. Saya mau sama siapa aja belajar saya. Kalau Anda mau ada 1000 jalan. Tapi sudah tidak mau ada 1 juta alasan. Apa ya alasannya kalau udah? Banyakkan alasannya daripada jalannya. Siapa yang membuat? Ya, cerita 2 ini cukup mengenal lah ya, membimbing ikhwan supaya tambah yakin dengan kata-kata guru. Nah, kata-kata guru itu dimuat dalam maklumat. Sekarang tuh baru keluar maklumat raudhahnya merah putih. Ya kalau raudhahnya masjid musola yang mungkin sulit ya. Tapi kalau enggak ya sudahlah kayak Mas Nafi ini pasanglah merah putih gitu. Setidaknya sudah ada merah putihnya. Kalaupun tidak bisa semuanya jangan ditinggal semuanya. Kalau tidak bisa dibawa semuanya ya jangan ditinggal semuanya. Minimal gini Mas Nafi besok di sini merah putih. Tuh. Kalau saya jauh-jauh hari udah duluan. Saya bukan sok tahu, tapi memang nggak tahu ya saya itu nggak tahu. Rumah saya udah merah putih sejak Lebaran ya. Mas Agus sudah tahu. Rumah saya itu sebelum di Surabaya saya udah merah putih. Sampai walaupun ditertawain orang, udah mau Agustus, pastilah Agustus katanya gitu. Nah, Agustus kan udah pasti. Ya kan. Sekarang sebelum talqin saya akan jelaskan definisi talqin. Ya namanya anak kuliah ya paling tidak ngerti bahasa ini sedikit lah ya. Ada ilmiahnya sedikit. Walaupun nyadur, walaupun kita hanya ngopi paste, tapi setidaknya aku akan menyampaikan, insya Allah aku sedikit memahami karena aku sudah membaca duluan ya. Talqin dzikir. Nih banyak orang yang belum ngerti. Kata Abah kemarin 2 kali. 2 kali manakib Abah tuh bilang gini. Mestinya yang di depan sini ini orang-orang MUI, orang-orang kiai-kiai NU gitu mestinya. Bukan kalian katanya gitu. Karena zikir ini bukan sembarangan. Tapi mereka itu menjadi bagian dari penghalang. Apa itu talqin zikir? Secara bahasa talqin berasal dari kata lakona yulakinu talqinan, artinya menyampaikan ke dalam hati. Menyampaikan kemana? Dalam hati. Masya Allah. Bicara hati Pak, bicara hati. Suami istri aja nggak tahu hati istrinya. Ya,
Suami istri saja, istri tidak tahu hati suaminya. Hati. Tapi guru, Masya Allah, menyampaikan ke dalam hati. Secara istilah dalam Thariqah, talqin adalah proses pewarisan dzikir ilahiyah dari seorang syekh mursyid yang kamil, yang sempurna kepada muridnya sebagai pembuka kunci ruhani untuk kembali sadar kepada asal usulnya. Orang sekarang itu Pak lupa asal usulnya. Nyari bahagia pergi ke gunung. Jalannya saja sudah repot. Sudah sampai gunung dingin. Hujan kehujanan, panas kepanasan, cuman punya rumah kecil pakai tenda plastik. Pakai jaket penghangat. Belum kepleset, jatuh modar. Nyari bahagia tapi menyusahkan diri karena dia tidak tahu asal usulnya. Ini nyata ini Pak, masuk di berita loh Pak. Orang dari Brasil malah ya. Cewek itu cari berhasil Pak, hanya naik gunung Pak ke mana? Lumajang. Rinjani. Rinjani. Iya Rinjani, gunung apa? Di mana? Kan di Lumajang. Lombok. Ya pokoknya gitulah. Beda sedikit sama kiainya. Ya pokoknya itu. Ya, pokoknya itulah ya. Nah, pewarisan dzikir ilahiyah dari seorang mursyid yang sempurna kepada muridnya sebagai pembuka kunci rohani untuk kembali sadar akan asal usulnya. Orang kalau sudah ditalkin Pak, dia sadar Pak, kembalinya pasti mati. Kembalinya kepada Gusti Allah. Jadi supaya ditalkin itu supaya tahu jalan pulang. Banyakan orang itu Pak, hati susah, jiwa resah, hidup sulit, banyak masalah, serba takut. Baru flu, wah jangan-jangan anu. Batuk sedikit, wah jangan-jangan paru-paru saya. Gitu? Baru nyeri sedikit di bagian kiri, wah jangan-jangan jantung saya. Ini kebanyakan orang begitu. Begitu memang begitu. Nah, talqin itu perpindahan dari ghaflah. Jadi orang sudah ditalqin bergeser Pak dari lupa kepada ingat karena di dalam hati tadi. Alat ingat itu di mana? Di hati. Alat ingat itu di hati. Alat pikir di otak. Maka kalau bodoh yang dijenggung palanya. Dasar bodoh karena alat pikirnya di otak-otaknya di kepala. Tapi kalau hati-hati belas kaget kumpul makan apa nasi sama bandeng. Enak banget lah. Masa yang pakai garam ya. Kumpul makan nasi sama bandeng. Kan enak loh. Nah, talqin perpindahan dari ghaflah, lalai, lupa kepada zikir, ingat kepada Allah. Ghaflah, lupa, lalai, hidup tanpa sadar akan Allah adalah suatu larangan dari Allah seperti firman Allah di dalam Al-Qur'an, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kamu seperti orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan orang itu lupa kepada dirinya sendiri. Orang yang lupa pada Allah pasti lupa pada diri sendiri. Udah ngawur, membabi buta. Makanya gambarannya membabi buta itu dajjal. Guru kita sudah ngomong dajjal. Membabi buta, ngawur, membabi buta. Jangan kamu seperti orang yang lupa kepada Allah, maka Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Surah Al-Hasr ayat 19, nanti di rumah dibaca. Orang yang lalai itu pasti hidup dalam kegelapan. Satu, gelap hawa nafsunya. Tuh. Makanya dalam syair tanpa waton itu hidup para kanca tuwa lan muda aja mung ngaji syariat gur pinter ndongeng nulis lan maca tembe burine bakal sangsara tembe burine bakal sangsara. Karena apa? Kalau dia ngajian syariat saja tanpa digurukan tadi, tanpa ditalkinkan, gelap tiga kegelapannya. Gelap hawa nafsunya,
ngawur hidupnya. Tidak tahu batasan halal, tidak tahu batasan haram, tidak tahu batasan yang wajib, tidak tahu batasan yang sunnah. Kadang-kadang dia menjalankan sunnah melebihi wajib. Banyak yang begini tanpa bimbingan guru. Makanya bahaya kalau orang tidak punya guru. Yang kedua, kegelapan cinta dunia. Aduh, masya Allah, edan. Korupsi kok seberapa? 111 triliun apa berapa? 11.000 triliun. Coba edan nggak itu? Masya Allah. Loh, itu kan ada di TV. Ada nggak di TV? Lu korupsi sampai segitu. Itu ciri orang gelap dunianya. Dunianya gelap. Nggak ngerti ini punya siapa. Emang mau buat apa? Orang kalau tidur juga nggak tahu nyawanya di mana. Pak Muji udah belajar rekod lama, kalau tidur nyawamu di mana? Dah. Pak Muji aja nggak tahu, apalagi Ibu Munasik. Yang ketiga, kegelapan keakuan, egonya tinggi. Siapa lu? Gak tahu gua lu? Emang gak tahu katanya gitu. Emang kalau tahu ngapa katanya gitu. Lu nabok gua tabok lagi. Emang gua takut. Nah, Hadratus Syekh Muhammad Abdul Qasim Mas'ud dalam kitab Fadailus Suhur halaman 6 beliau menyatakan, goflah atau lalai itu adalah tabiat atau sifat mengikuti dan memanjakan apa yang disukai oleh hawa nafsu, dan goflah itu adalah mengikuti bujuk rayu dan jejak langkahnya setan terkutuk. Karena sesungguhnya setan itu menyusup dalam tubuh kita, diri manusia itu melalui peredaran darah. Maka Abah pernah ngomong zikir itu cuci darah. Akhirnya saya di WA banyak orang. Gini Kiai, Ibu Umi kan cuci darah tiap seminggu 2 kali. Dikir aja, kata Abah itu cuci darah. Aduh, katanya. Aduh, gua yang goblok, apa dia yang dia yang anak gua yang goblok, katanya. Gua mikir, ini orang pikirnya kemana? Yang dimaksud cuci darah zikir itu membersihkan darahnya supaya tidak dihinggapi setan, bukan cuci darah yang itu. Kalau itu mau berhenti seminggu mau modal istriku. Goblok banget loh. Kebangetan. Sok tahu mau ngasih tahu ceritanya. Gua ini Pak belajar tentang kesehatan sudah 11 tahun. Seumpamanya saya itu orang kuliah, saya itu profesornya profesor. Lah kuliah 11 tahun, Pak. Ngadepin orang flu sedikit aku udah tahu obatnya pasti ini. Nah, istri saya tuh sakit 11 tahun, nggak pernah lepas dari rumah sakit. Saya terus nemenin 11 tahun. Kan kuliah namanya. Wa ilaha illallah, sekali kuliah 5 jam, Pak. Rebo 5 jam, Sabtu 5 jam. Seminggu kuliah 10 jam. 11 tahun, Ji. Masya Allah. Apa nggak pinter gua? Makanya gua gendut, sekarang gua terbalik. Dulu yang bunting biniku, sekarang aku yang bunting. Kan zaman udah kebalik. Maka nanya orang sakit itu, Bu, sudah dia yang pilih, dia yang pengen, dia yang nyebut, udah kita pilih. Bilangnya nggak enak. Akhirnya kan udah dia nggak enak, gua yang ngabisin. Akhirnya kan aku yang gemuk, ya kan? Kata orang ini pasti punya selingkuhan nih, makanya gendut. Lo mah ngawur. Orang gua mah nggak berani, ya kan? Masya Allah. Hal seperti itu sungguh sangat berbahaya bagi perjalanan hidup manusia yang harus bisa menghadap Allah. Orang bagaimana kalau ditanya, bagaimana cara kamu menghadap Allah? Enggak, sebagai seorang muslim, kamu yakin nggak bakal mati? Mati itu pasti. Cuman caranya siapa yang mengantar? Makanya guru kita bilang apa? Talqin itu mengantarkan ruh kepada Allah, bukan mengantar bangkainya ke kuburan. Iya memang begini lah, ini keterangannya udah saya share di grup ngopi, tinggal ntar lu baca lagi. Yang belum masuk di grup ngopi, masuk, nanti di situ banyak wakil talqinnya. Tapi di wakil talqin yang lain pada pelit, pada nggak mau bagi. Cuman kita di grup ngopi karena saya yang bikin, saya beban moral, saya bagi terus saya, yang bagus-bagus saya bagi. Jadi ya. Alhamdulillah. Ghaflah atau lalai kepada Allah lebih bahaya daripada masuk neraka. Nah yang kemarin, yang bulan Haram kemarin sudah dijelaskan. Lupa kepada Allah lebih berbahaya daripada masuk neraka. Masih mending masuk neraka daripada lupa kepada Allah. Karena apa? Matamu yang ngurus siapa? Ini demi Allah. Ini aku masih ingat cerita. Memang dari tadi aku udah menceritakan.
Kemarin saya itu adik ipar saya datang, suami, istri, sama anaknya. Anaknya itu cantik Pak, sekarang umurnya udah 16 tahun, sudah masuk kelas 1 SMA. Tapi disabilitas, dia budak, dia bisu. Dia cerita temennya itu Pak, beli alat dengar Mas Agus, harganya 600 juta. Alat bantu dengar 600 juta. Ibu bisa dengar, nggak syukur, Masya Allah, main ke rumahku. Benar, saya tunjukin, saya kenalin ponakan saya, namanya Ocha. Namanya Aulia. Ocanya cantik, sayang dia bisu, dia budak. Ponakanku persis. Jadi istriku, EN itu punya adik, adiknya tuh Yanto. Anaknya Yanto, ini berarti kan adik. Ponakanku banget ya, ponakanku banget lah gitu. Itu Masya Allah. Temennya itu beli alat bantu dengar yang biasa itu 10 juta, itu yang setiap 2 bulan sekali harus servis alat kecil gitu 500.000. Itu Mas Agus, asli demi Allah saya cerita. Nah ada lagi yang agak sedengan 30 juta, yang agak bagus 300 juta, sebelah. Nah kalau 600 juta baru hanya untuk dengar, 600 juta. Ibu mah mendengar, bapak mendengar, nggak pernah bersyukur. Masya Allah. Nggak, siapa yang ngurus pendengaran kamu, siapa? Punya ginjal nggak? Yang ngurus siapa? Punya jantung, punya paru-paru, punya limpa, punya empedu, punya usus, punya pankreas. Siapa yang ngurus? Dan ada zikir ini, Masya Allah, ada itu dilaknat, benar dilaknat oleh Allah, sudah pasti. Cuman dilaknat itu nanti bisa di sini, bisa di sana. Yang diharapkan orang dilaknat di sana nanti apa? Syafaatul uzma, pertolongan agung dari Kanjeng Nabi Muhammad. Maka mereka gitu, semoga kita mendapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Emang di sini dia nggak butuh. Masya Allah, ngeri. Baru alat dengar, belum bicaranya gini-gini, tapi dia ngerti. Temennya lebih dari 1000 di stabilitas itu. Sekolahnya khusus SLB. Coba bayangkan itu Pak, Masya Allah. Punya anak gadis bisu, tuh lihat. Nah kita ini Masya Allah. Makanya kalau nggak syukur, Anda itu mau jadi apa? Terlalu. Nah, ingat itu. Terus apa itu zikir? Zikir adalah hadir, sadar, mengingat Allah dengan hati. Dengan apa? Dengan hati. Ala bidzikrillahi tatmainnul. Ketahuilah dengan zikir itu hati menjadi tenang. Mengingati hati Allah, hati menjadi tenang. Kalau sedang zikir yang tenang apanya? Hatinya. Kata Nabi bagaimana? Khusyuknya badan itu tergantung khusyuknya hati. Kalau badanmu pecicilan, hatimu pasti pecicilan juga. Makanya segala tingkahnya orang itu dilihat orang. Makanya sudah pakai peci merah putih itu supaya hati-hati, supaya nggak ngomong ngawur, supaya tidak berbuat ngawur di depan orang lain. Kata guru jangan, masih maksa di depan orang. Itu namanya apa? Banyak apa sedikit yang begini? Makanya seringlah datang manakiban. Kayak Mas Nardi ini, Mas kalau bisa mah 2 bulan sekali. Nanti kalau nggak punya duit bilang saya. Bilang saya. Bilang aja. Kasih lah kagak. Maksudnya bilang aja biar aku tahu. Gitu. Nah kan kalau seandainya saya kepleset, saya jadi anggota dewan. Kemarin waktu kampanye saya bilang gini, setiap RT mana minta duit. Sekarang gini aja biar enak. Sampean list utang kalian semua tulis. Tulis sebuku 2 buku bawa ke saya. Terus apa Pak? Iya biar aku tahu gitu. Kalau kalian punya utang gitu. Bukan dibayarin. Utang-utang gue nyalon dewan suruh bayarin utang dia, enak banget gitu. Politik ya. Adalah bukan sekedar bacaan di lisan. Jadi zikir Ibu itu bukan hanya sekedar ucapan lisan, tapi untuk menenangkan hati. Orang sudah zikir nih, sudah tenang apa belum? Sudah tenang, harus jawab sudah tenang. Kalau yang sudah zikir saja belum tenang, bagaimana kalau kamu tidak berzikir? Contoh begini, kan pesan guru gini,
165 setelah habis sholat fardu. Lebih banyak, lebih bagus. Kalau darurat 3 kali saja. Tapi di lain waktu harus dikodok. Jangan kurang sehari 1000. Yang begini saja masih goncang, Pak. Beras langka, panik. Gas langka 2 hari, panik. Edan semua orang ngamuk, menterinya dibahlul-bahlulin. Karena bukan bahlul, bahlil, bukan bahlul. Menterinya bahlil dibilang bahlul. Tuh, ya, begitu ya. Caci, maki, sumpah serapa udah semaunya. Ini contohnya hari ini demo di Kabupaten Palu udah kayak apa hebatnya itu. Bupatinya nggak ada harganya, Masya Allah. Masya Allah, nggak ngerti lah. Itu urusan mereka lah. Dan talqin adalah kunci memindahkan nur atau cahaya dari wujud mursyid kepada murid dalam maqam hakikat. Para arifin berkata, talqin bukan hanya pengajaran zikir, tapi peniupan ruhani seperti Nabi meniup ruh kepada sahabat. Alhamdulillahilladzi. Ternyata Pak, di talqin itu Pak dititipkan ruhnya mursyid di dalam diri kita. Makanya orang yang rajin khotaman, rajin zikir, rajin manaqib, jangan sombong. Itu sebetulnya perilaku guru, bukan perilakumu. Kalau kamu mah aslinya seperti waktu belum ditalkin. Apa iya Agus pernah manakiban sebelum ditalkin? Atau Haji Sutrisno karena sudah haji? Manakiban rajin kenapa? Belum ditalkin. Wah, itu makanya jangan sombong. Tapi senanglah bisa menjalankan apa yang diamanatkan guru bisa talkinan. Makanya Pak Yadi kalau nunggu arisan putranya malah lama, bisa 6 tahun sekali di rumah. Asal dapat borongan manakin. Undang Pak Muji sama Pak Sutrisno aja, saya mah nggak usah, biarin aja, kasih tahu doang aja. Ya, Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani radhiyallahu anhu dalam kitab An-Aurul Qudsiyah halaman 26 sebagai berikut. Oleh karenanya talqin itu mengeluarkan setan dari tubuh dan kolbu hati manusia. Jadi ternyata di talqin itu ngusir setan di dalam hati. Ruqyah, ini kalau orang ahli ruqyah ya, saya kan suka kadang disahabat suruh ruqyah orang. Ruqyah ya talqin, apa-apa talqin aja udah saya. Ternyata ditalkin oleh guru itu ditempatkan zikir itu, akhirnya setannya keluar dari badan kita, dikeluarkannya setan. Makanya saya tuh paling senang kalau di manaqib di akhirnya itu ada talqin. Setidaknya yang ngecas atau yang baru dapat talqin gitu maksudnya. Paham betul? Tuh. Nah, mengeluarkan setan. Sekali merupakan adab yang buruknya moralitas manusia yang disusupi oleh setan. Maka benar, talqin adalah proses rohani untuk mengeluarkan murid dari kegelapan ghaflah menuju cahaya zikir kesadaran atau khudur hingga sampailah ia kepada ma'rifat, pengenalan akan Allah. Tahap efek talqin dalam suluk profesi perjalanan murid menuju 1. Futuh, terbukanya pintu rahasia. Kalau sudah ditalqin, sudah boleh tahu apa saja. Bahkan udah ditalqin tahu ini. Belum ditalqin. Coba Bapak siapa namanya? Pak Asep. Tahu ini Pak? Jantung. Pasti nggak tahu. Bukan jantung Pak. Hudur, kehadiran hati bersama Allah. Fana, lenyap diri selain daripada Allah. Ma'rifat, mengenal siapa yang menghidupkan zikir itu. Liqa, menyaksikan yang bukan dengan mata kepala tapi dengan mata basyirah. Maka talqin adalah transmisi cahaya ke dalam kalbu agar ruh teringat akan dirinya sendiri dan kepada siapa ia harus kembali. Kembalinya kepada Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang telah bisa mengenali dirinya, maka ia telah mengenali Tuhannya. Dan sebaliknya, siapa yang buta mata hatinya, tidak kenal kepada Allah, tidak kenal pada dirinya, ia bakal mengalami perjalanan yang sesat dan menuju kepada Allah. Seperti firman Allah dalam Quran surah Al-Isra ayat 17, yaitu ayat 72. Wa man kana fihi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adhallu sabila. Dan barang siapa yang buta mata hatinya di dunia ini, dia tidak mengenal dirinya, tidak mengenal Allah, maka di akhirat ia akan tersesat jauh dari jalan menuju kepada Allah. Asar. Jangan dibilang sesat, biarin aja.
Yang bilang sesat biasanya yang sesat. Makanya kalau kamu ngacak, kalau kamu tersenyum, jangan tersenyum kamu, bukan kacanya. Ya enggak? Makanya dibilang sesat, biarin. Orang jangankan kita, Nabi Muhammad sampai hari ini masih dibilang sesat. Masih dibilang sesat kan? Penduduk dunia ada berapa? Makanya kuliah biar tahu. 7 miliar. Umat Islam berapa? Umat Islam belum sampai 3 miliar, belum. Baru 1,7. 2 aja belum. Itu udah termasuk Syiah, termasuk segala macam Islam itu. Dikumpulin jadi satu, baru 1,7. Sementara penduduk dunia sudah 7 miliar. Berarti perbandingannya berapa? 2:5. Yang 5 miliar belum Islam. Itu. Dan bahkan ia lebih sesat, lebih hina, lebih rendah daripada martabat binatang piaraan, binatang ternak maksudnya. Makanya inilah Abah bilang manusia binatang. Diterangkan dalam apa? Dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 179. Yang biasanya suka buat hafalan semua mubalik hafal. Laqad tarakna li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Lahum qulubun la yafqahuna biha dan seterusnya. Itu memang semua mubalik harus tahu. Untuk itu kalau itu dengan keras amplopnya gede. Dulu saya kalau ceramah gitu di Kuningan di mana 1 jam gitu di Pati, di Kudus sana dulu tukang ceramah juga di sana. Sudah belajar zikir mah nggak bisa lagi ceramah. Kalau dulu kan bebas karena kita nggak tahu aturan, nggak tahu kode etik, mau maki-maki orang kayak apa, pokoknya panggung itu punya kita. Salahnya lu nyuruh saya kan gitu dulu. Sekarang mah merasa ditatap, dipantau terus sama guru lebih dari 20 menit kata guru kesurupan. Makanya ini udah hampir sejam saya. Jangan kata gua kesurupan. Gua ngebacain kalian malah dibilang kesurupan. Kacau ini. Gak nyambung deh dia. Nasibku udah suaraku serak kan dibilang kesurupan. Nah, udahlah nanti disambung tempat lain waktu ya. Intinya talqin itu begitu. Yang paling kita garis bawahi talqin itu adalah seperti gini. Seorang Rasul meniupkan batinnya di dalam hati sahabatnya. Begitu juga talqin itu adalah menempatkan bagian ruhnya guru di dalam hati muridnya. Supaya apa? Antara bersinambung antara guru dengan muridnya. Suruh datang. Suruh sholat sunnah. Habis maghrib sholat sunnahnya berapa rakaat? 12 rakaat. Kalau dulu waktu belum ditalqin Kang Ismail sholat ba'diyah maghrib berapa rakaat? 2. Wah, 2 aja kalau ada orang. Kalau ada orang. Kalau di masjid. Iya, kalau di masjid kalau ada orang, begitu datang langsung sholat sunnah. Khusyuk banyak orang. Dulu begitu, sekarang lebih parah. Aduh, Masya Allah. Kalau nggak talqin, makanya kita bersyukur talqin. Yuk kita talqin lagi ya. Kita talqin supaya mantap talqinnya setelah mendengar ilmunya. Kan kemarin talqin ada yang dipaksa. Main suruh duduk, suruh talqin aja. Udah nggak tahu ceritanya talqin itu apa. Nah sekarang ditalqin tapi dijelaskan lebih dulu. Supaya kita lebih mantap. Ya semuanya ya, konsentrasi. Kita awali dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya ikuti saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum ibadallah wa iyaya bi taqwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah li bi futuhil arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu alal habibil aliyil azim sayyidina Muhammadin al-hadi
ila siratil mustaqim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Cukup, jangan dihafal, tidak perlu dihafal juga tidak masalah. Yang dihafal dari istighfar saja. Astaghfirullahal rahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi wasallim. Ilahi anta maksudi. Nanti kalau yang itu wajib dihafal. Tapi selebihnya tadi tidak perlu dihafal. Situ hanya sebatas untuk membuka. Apa yang dibuka? Semua yang tertutup. Siapa yang membuka? Syekh Mursyid. Membuka untuk kita semuanya. Kita akan ditalqin, ditanamkan di dalam hati kita kalimat la ilaha illallah. Namun sebelumnya perlu diketahui, yang menyampaikan talqin bukan saya. Saya hanya mewakili atas nama tugas, yaitu yang mentalqin seorang yang sempurna kemursidannya, yaitu Syekh Mursyid Al-Kamil, namanya Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghaus Syaful Maslul, atau dipanggilnya Abah Aus. Ya, itu yang mentalkinkan. Lalu bagi yang pertama kali baru talqin, niatnya Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya talqin untuk masuk Islam secara kafah. Karena panggilan Allah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah Islam secara kafah. Menurut ketetapan dari guru kita, untuk masuk Islam secara kafah itu talqin. Bagi orang yang sudah pernah talqin, niatkan untuk badal. Bismillahirrahmanirrahim, niat saya talqin atas badal. Badal itu dihadiahkan kepada seseorang. Khususnya lebih baik diberikan kepada yang sudah meninggal. Satu nama saja. Umpamanya saya niat badal talqin ini untuk kakek saya. Seperti begitu. Maka setelah itu ketahuilah talqin itu yang ditempatkan di dalam hati, yaitu kalimat suci, kalimat la ilaha illallah. La dimulai dari bawah pusar. La ke ubun-ubun. La-nya panjang, dari bawah pusar, artinya dari bawah bumi. Dari bumi paling bawah, ditarik sampai ke ubun-ubun, artinya sampai ke langit tertinggi. La, cuman oleh kita hanya sebatas bawah pusar sampai ubun-ubun. La, lalu dibawa ke dada kanan, ilaha kanan. Wilayah kanan itu seputaran susu kanan kita. Laki-laki perempuan punya susu. Ini fungsinya di sini. Ilaha diturunkan ke wilayah susu kanan. Illallah dibawa ke susu kiri. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mengucap la ilaha illallah harus matanya merem. La ilaha illallah. Makanya orang merem itu lebih awas daripada orang yang melek. Kalau orang melek yang dilihat hanya yang di depannya, paling jauh kalau sampai penghalang. Tapi kalau orang merem yang dilihat lebih luas lagi, bisa 1000 kali lebih daripada yang dilihat oleh orang yang melek. Karena orang melek hanya bisa melihat sampai tatapan paling jauh, tapi orang merem bisa lihat ke rumahnya, bisa lihat emaknya, bisa lihat bapaknya. Bapak kita bisa lihat kalau sambil merem. Tapi kalau sambil melek nggak bisa. Merem, bapak datang bisa dia. La merem, ilaha illallah ke kiri. Sambil mengucapnya harus satu nafas. Semuanya tundukkan kepala. Saya mengucap dulu sekali, setelah sempurna sekali mengucap, Bapak Ibu mengucap sekali, nanti saya ulang sampai 3 kali, Ibu Bapak pun mengucap sampai 3 kali. Tundukkan kepalanya sambil merem semuanya, dengarkan saya mengucap. La ilaha illallah. Monggo. Sekali lagi bareng-bareng. La
ilaha illallah. Lagi. La ilaha illallah. Ucapkan Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Angkat tangannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa tabdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim wa man nakatha fa innama yankusu ala nafsihi wa man awfa bima ahada 'alaihi Allah fasayutihi ajran 'azima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tasimu bihablillahi walhamdulillahi rabbil alamin. La hadrat Mustafa Muhammadin sallallahu jami' ahli silsilah yang saban dia maksudna PPKN wa abaina wa ummatin kafat muslimin muslimat min al-ahya'i wa amwat kullu sallallahu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu, saudara semua sudah ditalkin, sudah ditanamkan oleh guru, yaitu nur cahaya la ilaha illallah, cahaya Allah dimasukkan dalam hati. Tinggal diamalkan setiap habis sholat fardu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada aturannya, yaitu dengan ke kanan dan ke kiri. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lebih banyak, lebih bagus. Sedikitnya 165 kali setiap habis sholat fardu. Kalau waktunya sempit, darurat, lagi repot 3 kali saja. Tapi di lain waktu harus diganti. Usahakan 1 hari 1 malam tidak kurang 1000 kali supaya akan lebih cepat terbukanya ma'rifat dan kebahagiaan di dalam hati, ketenangan. Karena zikirnya banyak, tenangnya lebih banyak. Itu namanya zikir jahar. Sekarang zikir khaufi, zikir sir, zikir rahasia. Semuanya menunduk ke dada kiri. Dada kiri di bawah susu itu ada jantung. Jantung ibu bapak lihatin. Matanya melihat jantung yang di dalam. Seakan-akan melihat jantung di dalam. Di dalam jantung melihat, tapi merem. Pejamkan mata, kemudian rapatkan lisannya. Itu bibir dan giginya rapat. Bahasa Jawanya mingkem. Kemudian tekuk lidahnya ke langit-langit. Tekuk lidah ke langit-langit. Merem, nunduk ke kiri, nunduknya yang ikhlas, nunduk kayak orang pasrah banget gitu, kayak orang ngantuk banget pasrah. Nah, sekarang karena sudah lidahnya tidak boleh sudah ditekuk ke langit-langit, maka tidak akan bisa bicara. Yang bicara hatinya. Bicara begini, memanggil nama Allah. Allahu Allah. Terempat. Allahu Allah. Allahu Allah. Mingkem, bibirnya merapat, matanya merem, nunduknya ke kiri. Ke kiri, Pak. Jantung mana ke kiri? Nah, matanya merem, lidahnya dilipat ke langit-langit. Tidak boleh ngomong sepatah pun. Hanya saya yang ngomong, ibu bapak mendengar. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Dalam hati Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Bukan Allah Allah, tapi Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Ada hu di antara Allah. Allahu Allah, Allahu Allah. Hu adalah nama 4000 nama Allah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Sayyiduna Muhammad Rasulullah SAW. Cukup. Alhamdulillahilladzi hadiah Fatihah untuk guru kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya kana mudin nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa yang ingin kaya, maka bukalah manakiban. Karena kalau orang manakiban itu pasti akan jadi tambah kaya. Yang tadinya hanya punya sendok 6 biji, hanya untuk istri, suami, dan anaknya. Karena ada tamu, maka dia punya sendok 6 lusin. Siapa yang punya tikarnya hanya 1 atau 2 hanya untuk duduk sendiri, dengan manakib, insya Allah dia punya semua halamannya dipenuhi dengan tikar. Piring, sendok, dan itu adalah simbol kekayaan. Siapa orang yang ingin kaya, buktinya adalah bisa memberi makan orang lebih.
Kalau biasanya hanya dimakan keluarganya, kalau manakib bisa memberi makan yang hadir, menghormati tamu. Makanya ingat, siapa ingin kaya, bukalah manakib di rumah. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.